Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Pada video sebelumnya kita sudah membuat proses create, read, update, and delete untuk bagian menu data mobil. Nah, pada video ini kita akan membuat hal yang sama, create, read, update, and delete untuk menu data pembelinya. Kita ke menu data pembeli, kita ke search. Pertama kali itu kita mengimport dulu kelas-kelas yang ada di SQL-nya dengan cara import Java SQL bintang. Setelah itu kita buat variabel-variabel untuk default table model, prepare statement, dan result setnya. Oke, private default table model model belum kita import dulu default table modelnya, import Java Swift default lalu private statement setnya private result set rs lalu kita panggil plus koneksinya ke dalam objek koneksi, nama objeknya k sama dengan new koneksi. Oke, lalu kita panggil metode yang ada di kelas koneksi dengan cara objek titik metodenya. Oke, setelah itu kita buat kelas baru, kelas pembeli. Oke, kita buat variabel-variabel untuk menghubungkan database ke dalam item-item yang ada pada JFrog form kita. String, pada pembeli ada KTP, ada nama, ada alamat, dan nomor telepon. Oke, setelah itu kita buat metode untuk pembelinya. Public pembeli lalu kita tampung semua data yang akan diinput pada input teks ini ke dalam variabel yang sudah kita buat tadi. Caranya dis titik ktp sama dengan nama variabelnya, ini teks ktp sama dengan teks ktp titik set get text nah, ini kita kontrol shift bawah saja sampai 4, lalu nama variabel dan variabel pada UI nya juga kita ganti nama, ini jadi teks nama, jadi teks alamat, KTP, teks no HP. Oke, ini tel, ini teks no HP. Nah, setelah itu kita buat metode untuk menampilkan data dari database ke dalam tabel ada di sini. Oke, nama metodenya tampil tabel, public void
Fill tabel. Oke, model sama dengan new default table model. Lalu kita buat kolom-kolomnya, model titik add column. Ini nomor KTP, yang lainnya Ctrl Shift bawah saja. 1 2 3. Untuk kepala tabel, kepala kolom kedua itu nama pembeli ini HP. Setelah itu nama tabelnya TBL pelanggan. Oke, TBL pelanggan titik set model. Oke, setelah itu kita buat untuk query untuk menampilkan data dari tabel yang ada di database. Nah, setiap kali kita mengakses basis data, kita perlu yang namanya try and catch. Oke, kondisinya pada case itu exception lalu muncul di option pane, kotak dialog option pane titik show message dialog. Message. Oke, lalu di sini kita buat query-nya. This start sama dengan nama objek tadi ya titik get count titik prepare statement lalu query-nya apa, select bintang form nama tabel kita pembeli lalu bisa setnya di rs sama dengan di start di execute query, lalu kita buat datanya ke dalam perulangan yang berupa array while rs titik next. Objek, tipenya objek, nama arraynya data sama dengan rs titik get string satu koma. Nah, ini kita Ctrl Shift panah bawah saja, lalu ganti-ganti ini angka jadi 2 3 4, lalu di sini jangan lupa titik komanya. Setelah itu sini model titik add row, data itu kita masukkan ke row. Oke, setelah itu metode tampil tabel ini kita panggil ke metode utama yang ada pada kelas menu data pembeli ini. Kita panggil ke sini, paste titik koma. Oke, karena di sini tidak ada yang bertipe integer, maka tidak perlu di set text sini. Oke.
kita save. Oke, kita ke PHP adminnya dulu. Nah, sebelumnya saya sudah mengisi 2 record di tabel pembeli ini. Lalu kita akan coba run project kita, run file. Apakah datanya sudah muncul ke dalam tabel? Ini sudah muncul ya, nomor KTP pembeli, alamat, dan nomor HP-nya. Oke, setelah menampilkan data ke dalam tabel, kita sekarang membuat codingan untuk menambah datanya. Klik 2 kali pada tombol tambah, lalu di sini kita hapus saja komentarnya. Nah, di sini kan kita perlu mengakses basis data, maka kita perlu membuat try dan catch. Catch ini ada kondisi exception error. Jika error maka muncul message dialog atau kotak dialog, show message dialog. Get message. Oke, pada try ini kita buat objek untuk memanggil atau mengakses semua variabel dan metode yang ada pada kelas pembeli ini. Oke, jadi kita buat ini tambah button tadi. Nah, kita buat pembeli, nama objeknya P sama dengan new pembeli. Oke, setelah itu this, kita buat query-nya di stat sama dengan titik get count titik return statement, lalu insert query-nya into pembeli values sampai 4 kali. Oke, lalu kita panggil variabel yang kita sudah tampung tadi data dari input teksnya ini, yaitu variabel ini. Oke, start set string koma p titik ktp. Ini kita ganti titik nama, ini titik alamat, ini titik on. Setelah itu di bawahnya execute update start titik execute, kita panggil refresh tabelnya ini supaya otomatis refresh tabelnya apabila kita mengklik tombol tambah. Oke, kita save. Oke, kita lihat dulu apakah ada typo insert into, oh ini membeli, sudah pas semua. Oke, save dulu, kita akan coba kita buat 211 namanya Zono, alamatnya Jaksel, nomor HP. Kita tambah. Oke, sudah ada, sudah berhasil.
masuk di sini Juno. Oke, setelah itu kita buat codingan untuk tombol ubahnya. Kita klik 2 kali di tombol ubah. Nah, di sini caranya hampir sama seperti yang ada di apa, tinggal ganti query. Oke, nah di sini ini jadi ubah query-nya untuk update. Kita hapus dulu ini. Oke, update pembeli set di sini nama pembeli, alamat pembeli, telepon pembeli. Oke, set nama pembeli, sama dengan tanda tanya. Oke, nama pembeli. Setelah itu alamat pembeli, alamat pembeli sama dengan tanda tanya. Setelah alamat pembeli, telepon pembeli, beli sama dengan tanda tanya, where ketika KTP, KTP sama dengan tanda tanya. Di sini kita Ctrl X. Oke, ini udah jadi satu. Kalau tanda tanya pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Oke, nah sebelumnya kita mau menampilkan data dari tabel ini ke dalam input teksnya. Jadi kita buat mouse kliknya dulu pada tabel ini, event mouse klik. Oke, di sini kita buat dulu mouse kliknya. Oke, nama teksnya teks KTP. Oke, titik set teks. Model titik get value add, get value add. Nah, nama tabelnya tbl pelanggan tadi ya, tbl pelanggan titik get select row. String. Oke, kita Ctrl Shift bawah saja, ganti yang lainnya. Teks nama, ini teks alamat, ini teks telepon so HP. Oke, ini ganti aja 1, 2, 3. Kita save, coba kita run dulu. Kita klik dulu apakah sudah tampil ke dalam input teksnya. Oke, sudah. Coba kita ubah ini jadi 1. Udah ya, udah berubah, cuman ini kurang panjang aja. Coba alamatnya yang kita ubah dari Medan jadi baru. Oke, sudah. Coba namanya Cipiro Jaki. Nah, udah ya, udah terubah di sini semua. Oke, untuk tombol update sudah. Sekarang kita buat untuk tombol hapusnya. Klik 2 kali pada tombol hapus sini. Kita
try dan catch lagi, try catch, kondisinya exception muncul message dialog option show message dialog, parameternya 0 titik get message. Oke, di sini kita buat objeknya. Oke, lalu query-nya delete from, nama tabelnya pembeli where KTP sama dengan tanda tanya. Oke, lalu start titik set string 1 titiknya titik KTP. Oke, lalu start execute update. Tabelnya save, coba kita run apakah sudah bisa dihapus. Ini misal Rojaki, kita hapus. Oke, kita hapus. Oh, udah, coba kita tambah lagi. Oh, udah. Oke, hapusnya sudah. Nah, itulah untuk create, read, update, dan delete menu data pembelinya. Pada video selanjutnya kita akan membuat manipulasi data untuk menu data paket kreditnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.